Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Fi sihatin wa afiyah? Sehat wal afiat? Alhamdulillah, semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar, mendulang faedah dari kalimat nubuwah atau syarah 99 hadis oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita langsung lanjutkan ya, karena pada waktu yang lalu sempat kita sudah baca sedikit penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di hadis ke-61, tapi kita ulang ya dari awal sedikit. An Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul SAW bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlata. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu az-dzibhata. Dan apabila kalian menyembelih binatang, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Dan hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu. Dan hendaklah dia menjadikan nyaman sesembelihannya. Rawahu Muslim. Ringkasnya, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di yang sudah kita sampaikan kemarin, kata-kata Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu, itu berbuat baik ada dua macam. Berbuat baik ketika beribadah kepada Allah. Al-ihsan ada dua. Al-ihsan fi ibadatillah. Berbuat baik yaitu dalam beribadah kepada Allah.
seperti dalam hadis Jibril, anta budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihatmu. Ini adalah al-ihsan yang merupakan tingkatan tertinggi dalam al-Islam. Kemudian dibahas oleh Syekh di antara berbuat al-ihsan yang kedua, yaitu berbuat kebaikan kepada makhluk-makhluk Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah. Kita baca setelah ayat An-Nisa 36. Wa yadkhulu fi dzalik al-ihsanu ila jami' naw insan. Termasuk dalam kategori al-ihsan, berbuat baik, yaitu berbuat baik kepada semua manusia, yang muslim maupun yang kafir. Kepada muslim jelas. Adapun kepada orang kafir, maka ini yang harus ditekankan, meskipun juga jelas dalam ayat dan hadis. Tidak boleh mengganggu manusia siapapun dia. Tidak boleh mendolimi siapapun. Bahkan Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Aku, kata Allah, mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan itu haram di antara kalian, maka jangan saling menzalimi. Meskipun sekali lagi orang kafir tidak boleh dizalimi. Dalilnya di antaranya surat Al-Mumtahanah. Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. Nah, ayat ke-8. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada yang tidak memerangi kalian dan yang tidak mengusir kalian, yaitu dari orang kafir, dan agar kalian berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah cinta kepada yang berbuat adil. Kalau orang kafir saja tidak boleh dizalimi, apalagi orang muslim. Kemudian kata beliau, wal ihsan ilal bahaim. Bahkan Allah juga mewajibkan berbuat baik kepada al-bahaim, binatang ternak. Taib. Ada pertanyaan tapi angkat tangan dulu. Siapa yang siap? Simpel pertanyaannya. Hah? Taib. Sebutkan mana bagian ayat An-Nisa 36 yang ada kata-kata berbuat baik kepada hewan ternak. Jangan nyontek, jangan dibisikin. Taib, yang akhwat, tanpa browsing, tanpa nyontek. Bagian mana dari surat An-Nisa 36 tentang dalil berbuat baik kepada hewan ternak? Hah? Karena sudah ada contekan, ya sudah, kita batalkan. Baik, ayatnya yang terakhir, wa ma malakat aimanukum. Itu ada dua penafsiran ulama. Wa ma malakat aimanukum, yaitu apa? Hamba sahaya atau binatang ternak. Wajib berbuat baik kepada mereka. Hatta fil halati allati tuzhaq fiha nufusuha. Bahkan dalam keadaan mau disembelih, ya, mau dibunuh, tetap wajib berbuat baik kepada mereka. Baik, ditambah lagi. Sekarang anak kasih bocorannya. Sebutkan lafadz hadis dengan bahasa Arabnya
larangan mencincang ketika membunuh musuh. Anda kasih bocorannya sudah. Nah, katanya minta bocoran, Anda kasih bocoran. Nah, terutama ketika perang. Apa hadisnya? Sebutkan. Kalau tidak salah pernah kita sampaikan dulu. Nah, ikhwan akhwat silakan. Silakan berebutan. Hah? Tidak bisa. Jangan, iya kalau Anda tidak bisa, jangan meremehkan yang lain. Iya, yang lain diam, belum tentu. Belum tentu bisa juga. Nah, silakan. Hadis yang berkaitan dengan larangan mencincang orang kafir ketika berperang. Tidak ada? Pas? Taib. Rasul SAW setiap kali mengutus pasukan perang, beliau selalu berwasiat, uhzu bismillah, wa fi sabilillah, wa qatilu man kafara billah, wa la taghdiru, wa la tumathilu, wa la taqtulu walida. Pendek kan hadisnya? Baik. Rasul SAW bersabda yang artinya berperanglah di jalan Allah dengan memohon pertolongan kepada Allah. Perangilah orang yang kafir kepada Allah, yaitu di medan pertempuran. Jangan berbuat curang. Dan jangan mencincang, wala tumathilu. Kalau sudah dibunuh ya sudah, biarkan selesai sudah. Wala tumathilu, jangan mencincang. Wala taqtul walidah, dan jangan membunuh anak-anak kecil mereka. Inilah Islam rahmatan lil alamin. Meskipun perang tidak boleh berbuat kezaliman. Baik. Mau dicatat atau nggak usah? Atau dihafal langsung? Baik. Bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya? Bahasa Arabnya anak ulang enggak apa-apa. Barangkali ada yang langsung nyantol silahkan. Uhzu bismillah wa fi sabilillah wa qatilu man kafara billah wa la taghdiru wa la tumathilu wa la taqtulu walida. Duh, mau dicatat bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya? Iya, anak cepat bahasa Arabnya biar anak cepat bahasa Indonesianya. Yang langsung bisa bahasa Arab, langsung nyantol ya silakan dihafalkan. Yang nggak bisa, sekarang anak dikti bahasa Indonesianya. Berperanglah di jalan Allah. Berperanglah di jalan Allah dengan memohon pertolongan kepada Allah. Berperanglah di jalan Allah dengan memohon pertolongan kepada Allah. Berperanglah di jalan Allah dengan memohon pertolongan kepada Allah. Dan perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Dan perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Wa qatilu man kafara billah. Dan perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Sudah? Jangan berbuat curang. Iya, mungkin bagian yang kedua, jangan berbuat curang. Dan jangan mencincang. Jangan berbuat curang dan jangan mencincang. Serta jangan membunuh anak-anak kecil mereka.
La taqdiru wa la tumathilu wa la taqtulu walida. Taib yang sudah nulis silakan dibaca biar yang lain mengoreksi catatannya yang keras. Taib ahsantum. Itu hadisnya kasih hadis riwayat Imam Ahmad. Kita lanjutkan lagi syarah Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, walihada qala sallallahu alaihi wasallam, fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlata. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Entah dalam keadaan berperang atau ketika melaksanakan al-hudud. Orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, dia dikisos. Kisosnya pun dengan cara yang baik. Tidak menyiksa. Misalnya orang yang membunuh dalam Islam langsung dikisos dengan pedang. Tidak dimasukkan di kandang buaya. Meskipun nanti sama-sama juga apa? Tapi dalam Islam inilah sekali lagi, apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Faman istahaqqal qatla limujibi qatlin yudrab unuku bisayf. Barang siapa yang memang layak dihukum mati, maka dia dihukum mati dengan pedang. Dalam kisos, demikian pula ahlul bid'ah yang sampai mungkin kepada derajat menyesatkan umat kepada kesyirikan kekafiran besar, layak dihukum mati oleh pemimpin kaum muslimin. Seperti dalam kisah tokoh penyesat umat dahulu yang bernama Ja'ad bin Dirham. Tokohnya kelompok Jahmiyah yang menafikan, mengingkari nama dan sifat Allah. Dihukum mati ketika Idul Adha, dipotong lehernya oleh seorang gubernur yang bernama Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Ini hukuman bagi para penyesat umat dalam pandangan ulama salaf. Berhak dihukum mati. Bukan malah ditokohkan, diambil ilmunya. Namun di zaman salaf dihinakan, bahkan berhak dihukum mati oleh pemerintah kaum muslimin. Dengan tentunya musyawarah fatwa para ulama as-salaf. Tapi tadi, cara membunuhnya dengan pedang, tidak disiksa, dizalimi. Min duni ta'zirin wala tamsil. Itu tadi. Tanpa disiksa, tanpa dicincang. Atau mutilasi. Nah, ini kalau berkaitan dengan manusia. Sekarang berkaitan dengan hewan. Kata Rasul, idza dzabahtum fa ahsinu adzibhata. Apabila kalian menyembelih binatang, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hai atas zabah. Caranya membunuh harus dengan cara yang baik. Di antaranya siapkan dulu apa? Pisaunya, tajamkan pisaunya. Dan yang menyembelih juga memang sudah punya keahlian. Bukan sekedar apa? Coba-coba, bukan sekedar intinya harus betul-betul punya ilmunya. Kemudian juga harus dijauhkan dari teman-temannya yang akan juga disembelih, karena itu juga bentuk penyiksaan bagi hewan. Dan sudah kita sampaikan pada kesempatan yang sebelumnya, tidak boleh menyembelih dengan cara pukul atau bahkan naudzubillah dibanting. Ini tidak syar'i, bahkan dagingnya haram dimakan. Ini pembahasan hadis sebelumnya. Kemudian kata beliau, walihada qal wal yuhid ahadukum syafratahu ay sikinahu.
hendaklah salah satu dari kalian yang mau menyembelih menajamkan pisaunya. Wal yurih dabihatahu. Fa idza kana al-abdu ma'muran bil ihsan ila man istahaqqal qatla minal adamiyyin wa bi ihsan dibhati man yuradu dhabhuhu minal hayawan fa kaifa bi ghairi hadhihi al-hala. Kata Syekh, kalau seorang hamba diperintah berbuat baik kepada yang berhak dihukum mati dari kalangan manusia, dan juga diperintahkan berbuat baik kepada hewan yang mau disembelih, maka bagaimana dengan yang selain mereka? Maka harus lebih layak untuk apa? Dibaiki. Ya, hewan yang mau disembelih harus dibaiki, apalagi yang masih hidup. Demikian pula dengan manusia yang baik, apalagi harus betul-betul dibaiki. Awsaqu oral iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah. Ini lebih layak lagi untuk dibaiki. Wa'lam annal ihsan al-ma'mur bihi naw'an. Dan ketahuilah bahwa saya berbuat baik yang Allah perintahkan ada dua macam. Yaitu berbuat baik dalam bermuamalah dengan makhluk. Ahaduhuma wajibun. Yang pertama hukumnya wajib. Wa huwal insaf wal qiyam bima yajib alaika lil khalqi bihasabi ma tuwajja alaika minal huquq. Berbuat baik yang wajib, yaitu yang memang Allah wajibkan atas Anda kepada makhluk. Ya, seperti yang sudah kita lewati dari surat An-Nisa ayat 36 tadi. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'ah. Ini tauhid yang merupakan prioritas yang wajib didahulukan atas semuanya. Perintah beribadah hanya kepada Allah. Kemudian wabil walidaini ihsana. Ini adalah perintah berbuat baik yang wajib kepada orang tua. Entah ketika masih hidup atau ketika sudah meninggal dunia. Demikian pula wabidil qurbah, berbuat baik yang wajib juga kepada karib kerabat. Ya, menjalin silaturahim kepada mereka. Nanti akan ada perincian dengan harta, dengan tenaga, apapun yang bisa kita berikan kepada mereka. Demikian pula mungkin ya juga kepada pegawai. Ya, mungkin yang punya perusahaan, punya toko, punya apalah dari usaha yang dia punya pekerja, wajib berbuat baik kepada mereka. Waktunya gajian ya apa? Iya, jangan sampai diperas habis ya, namun mereka didolimi. Atau punya ART misalnya, harus berbuat baik kepada mereka. Jangan sampai melecehkan, merendahkan. Na'udzubillah min dzalik, seperti yang sudah pernah kita sampaikan, innakum tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian ditolong dan diberikan rezeki lewat perantara orang-orang yang lemah dari kalian. Bos nggak akan mungkin bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan dari para pegawainya. Demikian pula bos di rumahnya nggak akan mungkin bisa banyak berbuat kalau tidak ada, misalnya ini secara umum demikian, maka mereka punya hak yang harus ditunaikan. Kemudian kata beliau, wasani ihsanu mustahabbin, berbuat baik yang hukumnya mustahab. Wa huwa ma zada ala dzalik min badhi naf'in badaniyin au malin au ilmin. Contoh tadi, pegawai mungkin gaji UMR-nya sebulan berapa kalau Surabaya? Ya sudahlah 5 juta, ya. Misalnya 5 juta, ya. Maka apa? Ini yang wajib. Kalau dia sang bos ingin mau bersedekah, ini mustahab. Kasih bonus 10 juta misalnya. Mau? Ya.
Yo, namanya berbuat baik. Nah, itu tapi gak wajib yang 10 juta tadi. Yang wajib apa? Iya, 5. Ini namanya mustahab. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Nah, wa huwa mazada ala dzalik min badi naf'in badani. Ya, mencurahkan yang bisa diberikan ada manfaatnya baik berupa anggota tubuhnya atau hartanya atau ilmunya au taujihin li khairin dinin, ya, atau mengarahkan kepada kebaikan dunia akhirat au maslahatin dunyawiyah. Fa kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan itu sedekah. Wa kullu ma adkhala surur 'alal khalqi shadaqah wa ihsan, setiap yang bisa memberikan rasa kebahagiaan, kegembiraan kepada makhluk, itu adalah sedekah, itu adalah bentuk kebaikan. Ya, sudah kita sampaikan pada kajian Arba'in An-Nawawiyah. Perbuatan baik semuanya sedekah. Wa kullu ma azala anhum ma yakrahun, segala hal yang bisa menghilangkan gangguan dari mereka. Contoh yang paling simpel apa? Imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, seperti mungkin juga parkiran di sekitar ini, ketika antum mungkin lihat ada teman yang baru ikut kajian, mobilnya diparkir depan pintu orang, antum nasihati. Ini apa? Sedekah. Ini adalah berbuat al-ihsan. Ya, meskipun sudah ada yang jaga di bawah, ya bukan berarti antum tidak ada ladang pahala di situ. Nasihati, sampaikan. Ini rumah orang, alangkah baiknya kalau dipindah parkir mobilnya. Misalnya, sekecil itu saja sudah bernilai pahala, apalagi yang lebih besar dari itu. Wa kullu ma azala anhum ma yakrahun wa dafu anhum ma la yatardaun min qalilin aw katsir fa huwa shadaqatun wa ihsan. Segala hal yang bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak disukai, sedikit atau banyak, itu adalah sedekah, itu adalah berbuat baik, meskipun hukumnya mustahab. Walamma dzakara Nabi SAW qissat al-baghi allati saqat al-kalba syadid al-atash bi khufaiha minal bi'ri wa anna Allah syakara laha wa ghafara laha. Rasul SAW pernah mengingatkan kita semuanya kisah seorang perempuan pelacur yang dia memberi minum seekor anjing yang sangat kehausan. Dengan memakai kedua sepatunya, dia harus rela mengambil air dari sumur, ya, lalu Allah pun membalas kebaikannya dengan mengampuni dosanya. Ini kalau berbuat baik kepada hewan saja, balasannya ampunan dan surga Allah, apalagi berbuat baik kepada manusia. Makanya tidak benar. Ya, mungkin pemikiran sebagian orang anjing kan najis, maka harus dihardik, dilempari batu, naudzubillah, kecuali yang memang mengganggu, kecuali memang itu adalah apa? Anjing yang nakal, mungkin sampai menggigit, ini beda lagi pembahasannya. Namun secara umum, anjing-anjing itu adalah makhluk ciptaan Allah yang termasuk dalam kategori sabda Rasul, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah, sayangilah yang di atas muka bumi ini semuanya. Allah akan menyayangimu. Allah yang di atas langit akan menyayangimu. Di antaranya hewan-hewan seperti ini. Ya, jangan sampai disakiti ataupun dizalimi. Balasan orang yang berbuat baik kepada binatang, surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, yang menyakitinya itu bisa neraka, ancaman azabnya. Baik. Tes. Siapa yang hafal hadis perempuan yang diazab di neraka gara-gara seekor kucing? Lafaz bahasa Arabnya.
Nah, terutama yang belum pernah mungkin setoran hafalan. Kalau bahasa Indonesia-nya rasa banyak yang hafal ini. Ya, makanya anak cari yang nggak bisa. Nah, yang bahasa Arab ini insya Allah sudah sering didengar, sering mungkin dibaca. Apa redaksi hadisnya? Gak ada. Angel. Taib. Anak cari dulu sekarang yang usia 60 sampai 70 tahun, yang ikhwan dulu. Silahkan kalau menjawab usia 60 sampai 70 tahun bahasa Indonesianya. Enggak apa-apa. Iya, tapi yang ikhwan dulu. Tapi lengkap ya hadisnya ya, redaksinya, jangan disingkat. Nah, bagi yang sesepuh-sesepuh ini kita kasih kesempatan. Nah, biar nggak ada alasan, keduluan yang muda Ustaz. Nah, saya yang akhwat usia 60 sampai 70, silahkan mau menjawab dengan redaksi bahasa Indonesianya tapi lengkap. Silahkan. Akhwat Ustaz Singa. Silakan Bu. Makan dulu, saya usia 67 Pak. Masya Allah. Misalnya nggak lengkap mana Ustaz? Iya silakan, coba dulu. Iya, coba dulu Bu. Ada seorang perempuan Iya. memelihara kucing, terus kucingnya itu dikurung, nggak dikasih makan, sampai kucingnya itu meninggal. Maka perempuan itu tadi masuk neraka. Taib ahsan jazakallah khair. Semoga Allah memanjangkan usia kita di atas ketaatan kepada Allah dan semoga Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Taib, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Rasul SAW bersabda juga, ketika sahabat bertanya, innalana fil bahaimi ajra, ya Rasulullah, apakah kita mendapatkan pahala kalau berbuat baik kepada hewan ternak? Qal fi kulli kabidin harra ajrun. Setiap makhluk yang bernyawa itu ada pahala di dalamnya, yaitu kalau kita berbuat baik kepadanya. Kemudian kata beliau, fal ihsan huwa badlu jami'il manafi' min aynau'in kana. Berbuat baik kepada siapapun, kepada apapun, itu bentuknya memberikan manfaat, apapun manfaat itu. Li ayyi makhlukin yakun, kepada manusia, kepada hewan, ini sama saja, yang penting memberikan kebaikan kepada mereka. Taib, sekarang tanpa dibocorkan dulu, silakan yang mau jawab angkat tangan. Yang usia di bawah 60. Nah, biar adil. Silakan. Angkat tangan dulu. Yang ikhwan dulu. Nah. Pertanyaannya insya Allah nggak jauh dari pembahasan kita ini. Nggak ada ikhwan. Nggak ada? Taib, akhwat. Sudah ada yang siap menjawab? Sudah pakai mic ya? Taib, sebutkan definisi akhlak yang mulia kepada makhluk. Definisi berakhlak. Akhlak mulia itu definisinya apa? Ini insya Allah sudah pernah kita sampaikan. Berbaik bisa kepada makhluk dengan cara ciptaan Allah semuanya istilahnya diperbuat baik, jadi tidak disiksa. Nah, belum sampai ke jawaban yang tepat. Silahkan, sudah ada bocorannya yang akhwat. Tidak melakukannya, tidak menyiksanya. Type masih belum. Definisi akhlak yang mulia itu saja. Definisi akhlak yang mulia itu apa? Berkata yang baik, berbuat yang baik itu Ustaz. Belum sampai Bu. Coba yang lain, Pak. Silakan Pak. Beribadahlah yang baik. Bukan Pak. Nah. Ibu-ibu membayar di ruangan kaca. Iya, silakan.
Jangan browsing. Apa definisi akhlak yang mulia? Bismillah Ustaz. Ya, Akhlak mulia kepada makhluk yaitu berbuat baik kepada manusia dengan cara apapun, baik itu manusia atau hewan. bukan. Sama dengan yang pertama tadi. Belum ada yang tepatin jawabannya. Silakan Pak. Bukan. Apa Ustaz? Coba Ustaz. Iya, silakan. Gratis coba, silakan sudah. Ya, silakan. Akhlak mulia memberikan kebaikan pada orang lain dan tidak mengganggu dengan wajib berseri-seri. Santi barakallah. Ini gampang itu kok. Iya Ustaz. Iya betul. Jangan takut. Jazakillah khair. Nah, itu diingat-ingat. Itu sudah kita sampaikan kan dulu. Akhlak mulia adalah kata para ulama, diantaranya Al-Hasan Al-Basri, bazlun nada, memberi kebaikan atau kemaslahatan. Yang pertama, akhlak mulia adalah memberi kebaikan atau kemaslahatan kepada manusia. Wa kaful adza. Yang kedua, menjauhkan dari mengganggu atau tidak mengganggu, tidak menyakiti. Kalau ringkasnya, yang pertama memberi kebaikan, yang kedua mencegah dari menyakiti atau tidak menyakiti, dan yang ketiga talaqatul wajah, wajah yang berseri-seri. Baik. Hanya itu yang ingin kita sampaikan sekedar untuk murojaah. Nah, dan antum jangan marah. Itu metode ala Rasulullah SAW. Sebelum menyampaikan ilmu ditanya terlebih dahulu. Lanjut lagi kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, walakinnau yatafawat bitafawutil muhsan ilaihim. Berbuat baik itu diperintahkan kepada semua manusia, kepada makhluk. Meskipun tentunya bertingkat-tingkat, berlevel-level, nggak sama derajatnya. Contoh, berbuat baik kepada orang tua tentunya beda. Derajat pahalanya, derajat kewajibannya dengan kita berbuat baik kepada teman. Kepada karib kerabat, kepada tetangga. Meskipun semua wajib kita berbuat baik kepada mereka. Tapi derajatnya apa? Berbeda. Ini disampaikan agar kita tahu prioritas. Jangan sampai teman dibantu, orang tua diabaikan. Faham toh? Orang terdekat, misalnya pasangan, istri atau suami yang tiap hari mendampingi kita misalnya lebih layak untuk berbuat baik kepada mereka daripada teman yang sudah lama nggak ketemu misalnya. Sekali lagi semuanya ada skala prioritas. Kalau tidak salah pernah kita sampaikan di sini juga, bahkan dalam ibadah pun harus betul-betul dibedakan. Meskipun itu beribadah kepada Allah dengan berakhlak mulia kepada makhluk, tetap harus ada skala prioritas. Orang sholat sunnah dipanggil orang tuanya. Mana yang lebih diutamakan? Nah, sekali lagi harus ada pemahaman yang benar tentang hal ini. Dan juga kita contohkan kemarin, ada seorang kepala rumah tangga yang sudah berkali-kali umroh. Mau umroh lagi, pas uangnya ini pas-pasan antara umroh atau membayar daftar ulang atau uang pangkal anak sekolah. Maka harus betul-betul paham bahwasanya yang paling harus didahulukan memberi nafkah kepada anak. Apalagi tadi dia sudah umroh berkali-kali. Maka anak punya hak atas orang tuanya. Demikian pula sekolah anak. Jangan sampai orang tuanya luar biasa umroh berkali-kali atau dia punya banyak uang beli gadget berulang-ulang.
ya, namun sekolah nagih uang SPP. ya, nanti sampai apa? Nah, naudzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau wa haqqihim wa maqamihim. Ya, berbuat baik kepada manusia itu juga berlevel-level tergantung kepada siapa. Ya, orang yang kita baiki dan juga hak mereka, kedudukan mereka. Wa bihasabil ihsan wa idhami mauqi'ihi wa azimi naf'ihi. Ya, kita lihat juga derajat kebaikan orang tersebut kepada kita, bagaimana kedudukannya di hadapan kita, demikian pula manfaatnya dia. Wa bihasabi imanil muhsin wa ikhlasihi. Demikian pula pahala orang yang berbuat baik kepada manusia itu tergantung juga kepada keimanannya. Apakah sekedar ngasih orang tanpa dia jiwai, tanpa ada niat yang ikhlas, cuma sekedar ikut-ikutan. Ya, ini juga berpengaruh kepada innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Makanya Rasul ketika ditanya atau Rasul menjelaskan tentang berbuat baik kepada kerabat dengan selain kerabat beda pahalanya. Orang itu bersedekah kepada kerabatnya, kepada pamannya atau bibinya. Mungkin nominalnya sama. Dia berikan uang itu kepada bibinya atau kepada Pak D-nya misalnya. Sama nominalnya misalnya 1 juta dengan dia berikan kepada fakir miskin, maka dia lebih banyak pahalanya kepada karib kerabatnya. Apalagi sama-sama miskin misalnya. Karib kerabat ketika kita berikan kebaikan ada 2 pahala. Pahala sedekah tadi dan pahala apa? Silaturahim. Maka kata Syekh, ada level-level yang harus dipahami dalam kita berbuat baik kepada makhluk. Meskipun tetap semuanya dianjurkan. Wasababi adda'ilahu ila dzalik. Dan juga tadi tergantung innamal a'malu bin niat. Wa min ajali anwa'il ihsan al-ihsan ila man asa ilaika biqaulin aw fi'lin. Dan kata beliau di antara semulia-mulia berbuat kebaikan, berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepadamu, entah dengan ucapan atau dengan perbuatan. Ya, orang misalnya berbuat jelek kepada kita dengan mengolok-olok kita senyumi. Ya, kalau dia sadar, alhamdulillah. Tapi kalau dia nggak sadar, maka apa? Yang waras lah. Ya, dan sudah kita sampaikan, ini pun tidak satu tingkatan. Kalau memang kita biarkan dia merajalela, dia mendolimi yang lainnya, maka seperti yang sudah kita pernah sampaikan, tidak ada maaf. Maka bedakan mana yang salah karena watu dan yang salah karena apa? Wataknya. Ya, mungkin orang itu terlilit misalnya hutang pinjol misalnya. Dia hutang kepada kita sampai nggak bayar. Kita tahu memang keadaannya luar biasa, parahnya. Tapi dia tidak, wataknya seperti itu. Itu hanya sekedar ketergelinciran. Ini beda dengan yang memang wataknya apa? Suka utang nipu sana. Sudah tahu dia utang hanya untuk bukan yang darurat, namun sekunder ataupun bahkan untuk bermewah-mewah. Ini beda. Kejar sampai bisa kalau dapat. Kalau bisa, kalau punya kekuatan. Maka sekali lagi sudah kita sampaikan, Allah berfirman, "Faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah." Barang siapa memberikan maaf dan bisa memperbaiki, yaitu syaratnya orang itu dimaafkan kalau bisa baik. Tapi kalau dimaafkan semakin merajalela, jangan dimaafkan. Sekali lagi, ini ada perinciannya. Tidak semudah yang dibayangkan memberikan maaf
tapi justru malah menjerumuskan kepada kezaliman yang lain. Meskipun tadi secara asal kalau orang itu hanya ketergelinciran, maka Allah berfirman, idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau dia dulunya menjadi musuh, dengan engkau berbuat baik, maka akan berganti menjadi sahabat sejati. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru, dan tidaklah hal itu bisa diwujudkan kecuali orang-orang yang bersabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim, dan itu tidaklah didapati kecuali orang-orang yang punya bagian yang sangat agung dari akhlak yang mulia. Wa man kana tariqatu al-ihsan ahsanallahu jazaahu. Barang siapa yang memang suka berbuat kebaikan, Allah balas kebaikannya cepat atau lambat. Allah berfirman, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, baginya al-husna. Kata Rasul, al-husna al-jannah, surga. Wa ziyadah, dan tambahannya, yaitu melihat Allah di surga. Ini termasuk ayat yang sering dibawakan oleh para ulama dalam bab akidah. Orang beriman akan melihat Allah di surga. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semuanya kelezatan melihat wajahnya di surga kelak. Sekali lagi, Rasul mentafsirkan surat Yunus 26, bagi yang berbuat kebaikan al-husna, kata Rasul, ay al-jannah, surga. Wa ziyadah, dan tambahannya, yaitu melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil berikutnya surat Az-Zumar ke-10, lilladzina ahsanu fi hadid dunya hasanah. Bagi orang yang berbuat kebaikan di dunia, bagi mereka kebaikan pula. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Allah berfirman, sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-muhsinin dalam surat Al-A'raf 56 ini mencakup al-muhsinin fi ibadatillah, yang berbuat baik dalam beribadah kepada Allah, al-muhsinin ila ibadillah, dan yang berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Wallahu ta'ala yujib ala ibadi al-adla minal ihsan wa yandabuhum ila ziyadatil fadl minhu. Allah mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk berbuat adil, berbuat yang baik, dan menganjurkan untuk menambah dari karunia-Nya. Allah berfirman, wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Bahkan sudah kita sampaikan, sekedar murojaah hadis tentang bagaimana seorang itu bergaul dengan baik kepada istrinya. Yang ikhwan dulu kalau ada. Yang mana hadis itu juga berlaku untuk semua bentuk muamalah. Yang berkaitan dengan ayat tadi. Jangan kalian melupakan karunia keutamaan di antara kalian. Nah, hadisnya sudah kita pelajari. Tinggal di store sekarang. Yang ikhwan, nah dari tadi kok kelihatannya tidak ada yang... Bukan, yang bahasa Arabnya, Pak. Nah, ini selayaknya seorang suami hafal ini. Bukan. Yang bahasa Arab dulu. Yang akhwat, kalau masih hafal hadisnya, yang bahasa Arab dulu. Silakan. Silakan.
Bahasa Arabnya ya. Jangan nyontek, jangan browsing. Silakan. Nah, sebentar tuh. Baik. Yang usia 60 sampai 70 tahun yang ikhwan, silakan. Bahasa Indonesianya. Silakan dulu. Bukan. Jangan nyontek. Tidaklah seorang mukmin yang paling sempurna imannya sehingga ia berbuat baik terhadap istrinya. Gimana? Tidaklah seorang mukmin Iya. yang paling sempurna. Oh tidak, belum, bukan itu. Hadisnya baru saja kita lewati. Yang usia 60, sudah 60 Pak? Oh belum. Baik, yang akhwat, yang usia 60 sampai 70 silahkan jawab pakai bahasa Indonesianya. Iya, silahkan. Orang yang baik kepada Bukan itu. keluarganya, Bukan itu, Bu. Hadisnya baru kita lewati. yang baik terhadap Bukan. keluarganya dan istrinya. Bukan, Bu. Mohon maaf. Janganlah seorang mukmin membenci seorang wanita Ahsanti. jika tidak menyukai darinya suatu perilaku, maka ia masih meridhoinya dari perbuatan yang lain. Taib Ahsan, barakallahu fiik. Berapa, Bu? Berapa? Umurnya berapa katanya, Bu? Oh, sudah. Iya. Ya, digenapkan lah sudah, ya. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Iya, hadisnya la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha al-akhara. Ya, itu coba kita lihat hadis keberapa itu. Keberapa? Hadis ke-50. Ahsanti, barakallahu fiik. Ya, hadis ke-50 sudah kita lewati. Ini yang kita sampaikan tadi, tidaklah seorang suami layak membenci istrinya kalau dia tidak suka dengan salah satu perangainya, dia ridho dengan yang lain. Ini yang dimaksud dengan tadi ayatnya, wala tansal fadla bainakum. Jangan kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Ai ij'alu lil fadl wal ihsan mawdi'an fi muamalatikum. Ya sama juga bos di perusahaan. Pegawainya luar biasa. Ya ada satu pegawai yang dia banyak berjasa. Kemudian tergelincir satu kali atau dua kali. Jangan dilupakan yang kebaikan-kebaikannya. Wala nastaqsum fi jamil hukuk. Ya tidak boleh kita minta ya sempurna orang tersebut. Nggak punya salah, nggak mungkin. Ya hanya malaikat yang la ya'sunallaha ma'amarahum. Bal yasiru wala tu'asiru. Mudahkan, jangan mempersulit. Wa tasamahu fil bai' wasyra. Demikian pula mempermudah dalam jual beli wal qada wal iqtida, dan juga dalam memutuskan perkara. Wa man alzama nafsahu hadzal ma'ruf nala khairan katsiran wa ihsanan kabira. Barang siapa yang memegang prinsip yang satu ini, berbuat baik kepada semua orang dan memaafkan kalau memang layak dimaafkan, mempermudah segala urusan, maka akan meraih kebaikan yang banyak. Wallahu a'lam. Mau lanjut langsung hadis berikutnya atau cukup sampai di sini? Hadisnya pendek, kita lanjutkan sejenak. Bismillah. Taib al-hadis ats-tsani was-sittun. Hadis ke-62. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma beliau berkata, harrama Rasulullah SAW yauma Khaybar al-humra al-insiyata wa luhumal bighal. Rasul SAW mengharamkan pada waktu Khaybar keledai dan daging al-bighal. Bighal itu perkawinan antara kuda dan keledai. Nggak tahu di sini namanya apa? Ada nggak? Ya mirip ya keledai.
Himar ya ini al-humur. Keledai. Jadi ini hasil perkawinan antara keledai dan kuda. Pokoknya itu. Paham ya? Rasul mengharamkan keledai dan juga al-bighal. Yaitu tadi keturunan keledai dan kuda. Wa kulladzina bin minasiba. Dan mengharamkan setiap binatang yang bertaring. Wa kulladzi mikhlabin minat thair, dan mengharamkan setiap burung yang punya cakar untuk memangsa. Rawahu at-Tirmidzi. Ana ulangi lagi hadisnya, terjemahannya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasul SAW mengharamkan pada waktu Khaybar keledai, daging al-bighal, tadi hasil perkawinan keledai dan kuda, dan setiap binatang buas yang bertaring, dan setiap burung yang punya cakar untuk memangsa. Hadis riwayat Tirmidzi. Langsung saja kita baca syarahnya. Al-aslu fi jam'i al-at'imati al-hil. Kaidah usul. Para ulama mengatakan segala makanan secara hukum asalnya itu halal. Kecuali yang ada dalil akan keharamannya. Ini sudah kita sampaikan. Bedakan antara kaidah urusan dunia dengan urusan agama. Kaidah urusan dunia, segala urusan dunia halal. Segala makanan itu halal. Minuman halal. Pekerjaan halal. Kecuali yang ada dalil pengharamannya. Paham? Itu kaidah dalam urusan dunia. Beda dengan kaidah urusan agama. Segala urusan ibadah, segala ritual ibadah itu haram. Kecuali yang ada dalil tentang disyariatkannya. Paham Tom? Nah, jadi sekali lagi, jangan dibolak-balik. Ketika ada orang misalnya sholat duhur 5 rakaat, sengaja dia 5 rakaat, kita tanya, apa dalil Anda sholat duhur 5 rakaat? Duh, saya balik. Apa haramnya? Ya. Nah, maka sekali lagi, kalau urusan agama itu ditanya apa dalil syariatnya, Bang. Nah, jadi sekali lagi jangan dibolak-balik. Intinya, segala sesuatu dalam urusan makanan itu halal. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Baik dalilnya dari ayat atau hadis. Nanti akan kita sampaikan. Ini salah satu hujjah atas kelompok Al-Qur'aniyin. Yaitu kelompok yang hanya mengikuti Al-Quran saja. Hadis tidak mereka toleh, tidak mereka ikuti. Apalagi dengan dalil ini bertentangan dengan Al-Quran. Apakah mungkin hadis bertentangan dengan Al-Quran? Tidak mungkin selama hadisnya sahih. Fa inna Allah ahalla li ibadi ma akhrajatul ardu min hububin wa thimarin wa nabatin mutanawwi'in. Allah menghalalkan bagi hamba-hambanya apa yang dikeluarkan oleh bumi dari biji-bijian, buah-buahan, tanaman dengan berbagai macamnya, semuanya halal. Wa ahalla lahma hayawanatil bahri kulliha hayyiha wa mayyitiha. Dan Allah menghalalkan semua daging binatang laut, semuanya yang hidup bahkan yang mati, bahkan bangkai. Binatang di laut semuanya apa? Halal. Kata Rasul, halun maitatuhu, halal bangkai binatang laut, yang haram dimakan bangkai kapal. Mungkin kambing dimasukkan ke laut, iya betul, iya pintar juga.
Baik, namun binatang laut ya sekali lagi semuanya halal. Wa amma hayawanatul barri, adapun hewan yang hidup di daratan, fa'abaha minha jam'at thayyibat, Allah halalkan yang baik-baik darinya. Kal an'am as-samaniyah, di antaranya hewan ternak yang 8. Ini mencakup unta, ini dengan 2 jenisnya laki-laki dan apa? Perempuan. Samaniyata azwaj. Ini kata-kata Al-An'am samaniyah, binatang ternak yang 8 ini ada dalam surat Al-An'am. Nanti dilihat surat Al-An'am. 1 berapa? 143 ya. Yaitu unta dengan tadi pasangannya, laki perempuannya, betina jantannya. Kemudian apa? Domba. Domba ini bedakan dengan kambing ya. Domba atau sapi dulu lah. Sapi dengan jantan betinanya. 2 tambah 2 berapa? Pinter. Kemudian kambing kacang atau ya kambing yang biasa itu jantan dan betinanya. Kemudian domba jantan dan betinanya. Jadi pas 8. Nah, itu yang dimaksud dengan binatang ternak yang 8 ya, mencakup unta, sapi, kambing, dan domba dengan pasangannya laki dan perempuan ataupun betina dan jantannya. Semuanya mubah. Wa ghairiha wasuyut al-wahsyiyah min tuyurin wa ghairiha. Demikian pula binatang-binatang buruan seperti rusa ya, atau mungkin burung-burung yang diburu ya, misalnya merpati kayak diburu, halal semuanya. Wa inna ma harrama min hadan naw'al khaba'ith, yang diharamkan dari binatang daratan yang jelek-jelek. Wa ja'ala lidzalika haddan wa fasilan, dan Rasul memberikan kaidah-kaidahnya, ketentuan-ketentuannya mana yang diharamkan. Wa rubama ayyana ba'dal muharramat, ada yang Rasul sebutkan kaidahnya saja, ada pula yang disebut secara individunya. Kama ayyana fi hadal hadis al-humur al-ahliyah. Dalam hadis ini Rasul menjelaskan contoh yang langsung, tunjuk hidung istilahnya, yaitu yang diharamkan keledai. Itu diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal bighala, tadi hasil perkawinan antara keledai dan kuda, namanya al-bighal, itu juga diharamkan oleh Rasul SAW. Dalam riwayat dikatakan innaha rijsun, karena itu jelek dagingnya. Tentunya sekali lagi ini ditambah dengan yang diharamkan dalam ayat innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian bangkai binatang darat tadi, kemudian daging babi, kemudian darah dideh, itu haram. Kemudian yang disembelih bukan karena Allah, itu yang diharamkan di dalam ayat. Rasul menambahkan dalam hadis ini binatang-binatang yang juga diharamkan. Ya, sekali lagi hati-hati, ada kelompok sesat terutama di negeri kita ini yang mereka tidak percaya dengan hadis ini. Kata mereka cukup apa yang ada dalam Al-Quran saja. Makanya mereka menghalalkan seperti anjing, ya, seperti kera. Itu ada. Sekali lagi pemahaman seperti itu. Bahkan ini sekedar pengalaman saja. Kita dulu punya murid, ya, sudah hampir lulus, ya. Ada yang ngelapor kalau si fulan itu merokok. Ya, kita panggil, kita interogasi, dan dia mengaku. Ternyata dia punya keyakinan itu tidak haram, merokok tidak haram. Sudah kita nasihati, padahal ini sudah mau lulus. Artinya selama ini dia artinya takia istilahnya. Di depan kelihatannya baik, di belakang ternyata begitu.
Ya, punya keyakinan-keyakinan yang rusak. Sampai terakhir kita interogasi, ternyata dia juga menghalalkan anjing. Ya, padahal sudah mau apa? Ya, makanya nggak semua murid ikut akidah ajaran apa? Gurunya juga. Hati-hati. Ya, kadang juga ada murid yang kayak tadi, taqiyah. Ya, kelihatannya sama akidah yang ganggu saja, cuma ternyata apa? Punya akidah yang ruwet di belakang. Paham? Nah, maka jangan mudah tertipu. Intinya, tadi, ya ada memang ajaran-ajaran seperti itu. Casingnya kayak ahlus sunnah. Tapi akidahnya ahlul bid'ah, akidah Mu'tazilah. Ini akidahnya Mu'tazilah. Ya, pengekor akal atau penuhan akal. Kata dia, kalau ada hadis bertentangan dengan ayat, wajib ditinggalkan hadisnya. Itu kaidah mereka. Paham tuh? Ya, dan kita beberapa kali menemukan orang-orang seperti itu. Contoh dalam masalah badal haji atau umroh. Kata dia, tidak ada ayatnya membolehkan. Ya, kalau ada hadis itu bertentangan dengan ayat wa alaisa lil insani illa ma sa'ah. Tidaklah manusia mendapatkan pahala kecuali karena perbuatannya sendiri. Tidak ada badal sedekah, badal haji, tidak ada kata dia. Naudzubillah min dzalik. Ini kenapa tadi? Kaidahnya sudah rusak. Kata dia kalau ada hadis bertentangan dengan ayat, maka ditolak apa? Padahal dari awal sudah salah kaidah itu. Betul ya? Hah? Kaidah itu sudah dari awal apa? Salah. Apa salahnya? Apa yang dimaksud dari awal sudah salah kaidah itu? Ucapan itu. Tadi sudah kita sampaikan. Kalau ada orang mengatakan kalau ada hadis bertentangan dengan ayat, maka harus ditolak hadisnya. Dari awal kaidah itu sudah salah. Yaitu apa? Karena nggak mungkin ada pertentangan antara ayat dengan apa? Al-hadis. Cuma dia saja yang kurang bisa memahami. Diantaranya di sini. Nggak ada pertentangan hadis ini dengan ayat yang mengharamkan tadi. Bangkai, daging babi. Apakah ada pertentangan? Tidak ada. Ini Rasul menambahkan apa yang diharamkan oleh sama. Kalau Anda pakai ayat untuk sholat, nggak mungkin bisa ketemu sholat duhur 4. Nah, itu Al-Quraniyun nggak mungkin bisa sholat kalau pakai apa? Itu kalau mereka gentle. Kalau mereka konsisten nggak mungkin mereka sholat. Karena apa? Semua pembahasan sholat perinciannya hanya pada apa? Nah, ini juga sama. Ayatnya hanya menyebut sebagian. Rasul memperinci lagi. Namun sekali lagi hati-hati. Ada yang menolak, mengingkari hadis ini. Contoh tadi, saya sudah beberapa kali menemukan orang-orang yang langsung kita dialog. Ternyata itu ajaran mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya, ini Rasul menyebutkan beberapa yang diharamkan secara tadi tunjuk hidung, yaitu keledai al-bighal. Kemudian wa amal humur al-wahsyiyah fa innaha halalun. Kalau dalam bahasa Arab ada dua kosakata yang mirip. Al-humur al-ahliyah atau al-insiyah itu artinya keledai. Itu hukumnya haram. Ada istilah al-humur al-wahsyiyah. Sama-sama al-humur. Cuma terjemahnya zebra. Binatang apa? Zebra itu halal. Paham ya? Zebra binatang, bukan zebra. Fahim? Taib. Jadi sekali lagi, ada dua istilah. Jangan terbalik-balik. Yang diharamkan keledai, yang dihalalkan apa? Zebra. Tapi jangan ngambil yang di KBS ya. Mungkin ada di hutan dan seterusnya yang ya istilahnya bebas, diburu itu halal. Wa kadzalika harrama zawatil anyab minas sibah. Demikian pula Rasul mengharamkan yang punya taring dari binatang-binatang buah seperti azib, serigala, wal asad, harimau, wan namir, juga kurang lebih sama. Harimau dengan berbagai macam spesiesnya. Singa, macan tutul, macan kumbang. Nah, wasa'lab rubah. Rubah, bukan. Rubah, tapi yang juga sama.
Iya, kalau tepatnya rubah sama musang beda enggak? Beda kan? Iya, wallahu alam. Cuma sama, ya dalam arti haramnya sama juga. Kucing juga haram. Nah, wal kalb. Ini yang kita bahas tadi. Ya, anjing demikian. Namun tadi sangat disayangkan ada yang pernah belajar sama kita sampai akhir ya hayatnya dia menuntut ilmu sama kita tetap punya keyakinan halal. Karena apa? Background sebelumnya sudah dia halalkan. Ya, makanya sudah sering kita sampaikan hati-hati nggak semua murid sama dengan apa? Gurunya. Kadang gurunya di atas akidah Ahlussunnah, muridnya yang wa nahwiha. Dan selainnya, di antaranya tadi, ya kucing yang punya taring semuanya haram. Monyet punya taring enggak? Iya, periksa lagi ya. Tapi punya, sahih, maka haram. Wa kulladzi mikhlabin minat thair yasidu bi mikhlabihi. Dan setiap burung yang punya cakar untuk berburu, untuk menerkam mangsanya. Ya, sekali lagi, cakar yang untuk apa? Bukan kuku loh ya. Beda kan cakar dengan kuku itu? Nah, karena ada juga sebagian kelompok bahkan mengharamkan ayam. Ya, makan kerupuk. Nah, itu pernah kita didatangi. Ini juga kita sampaikan sesuai dengan fakta yang pernah kita dapati. Dan juga sempat rame dulu. Ya. Dan casingnya kayak Ahlussunnah juga. Pernah kita didatangi, Ustadz ayam itu haram ya? Enggak ada yang haram kan. Ada Ustadz dalam Sahih Bukhari. Coba antum sebutkan di mana hadisnya. Insya Allah nanti anak kalau ketemu lagi anak sampaikan. Sampai detik ini enggak ketemu-ketemu. Nah, ada sekali lagi di luar sana luar biasa. Di antaranya wallahu alam karena salah memahami. Dikira apa? Kan ayam punya cakar. Ini beda. Ini adalah apa? Cakar untuk dia apa? Berburu mangsanya. Kata beliau kal sokar wal basyik seperti elang atau kalau kita alap-alap, burung alap-alap. Pernah tahu? Ya itu juga. Nah, setiap yang menjadikan cakarnya untuk memangsa buruannya itu diharamkan. Kemudian wa manaha an qatlihi kasur. Demikian pula di antara kategori binatang ini beda hadisnya, tapi untuk menambahkan penjelasan kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, demikian pula kaidahnya binatang yang haram dimakan, yang diharamkan dibunuh. Contoh yang sebelum kita sampaikan ini seperti katak, ya. Katak diharamkan dimakan, alasan yang paling kuat karena dia diharamkan untuk dibunuh. Ya, kalau ditanya istilahnya, kata apakah halal? Halal kalau Anda makan keluar masih hidup. Ya, paham? Ya, artinya nggak mungkin. Ya, membunuhnya saja haram, apalagi apa? Memakan. Kecuali tadi makan tapi keluar sampai apa? Masih hidup. Nah, ini beda lagi. Baik. Kemudian asurd. Ya, kata Rasul yang diharamkan untuk dibunuh ini kalau wallahu alam, kalau ana lihat di kamus ini burung ya cendet. Hah? Ya, wallahu alam. Taib asurd ini kalau wallahu alam ana lihat di kamus ya itu kayak sejenis burung gitu. Nah, wallahu alam. Au amara biqatli kal ghurab wa nahwiha. Demikian pula yang diperintahkan untuk dibunuh oleh Rasul. Itu juga haram dimakan. Seperti burung gagak, ular, ya, tikus, itu juga sama. Ya. Juga apa? Tokek, cicak. Ya, itu kan juga diperintahkan untuk apa? Dibunuh. Maka hukum memakannya apa? Haram. Wa makana khabisan kal hayat. Demikian pula yang busuk seperti hayat, ular tadi, wal aqarib, kalajengking, wal fi'ran, ya, apa namanya? Fa'ar, tikus, wa anwa'il hasyarat, dan berbagai macam bentuk al-hasyarat, serangga-serangga, wa kadzalika ma mata
hatfa anfi minal hayawanat al-mubahah. Kaidahnya juga bangkai binatang yang asalnya itu mubah. Au dzukiya zakatan ghaira syar'iyah, atau yang disembelih tidak syar'i, fa innahu muharramun wallahu a'lam. Taib, ada yang mau ditanyakan seputar pembahasan tadi? Kalau bisa tertulis sebetulnya. Kepiting halal. Halal, Pak. Nah, pokok kaidahnya segala sesuatu ya urusan dunia halal. Semua burung, semua binatang halal. Kecuali kalau ada dalil yang apa? Mengharam. Kalau nggak ada yang dalil mengharamkan, sudah halal. Nah, jangan di satu persatu tanya di kebun binatang. Ya, tadi sudah ada kaidahnya. Memang ada tadi, kalau mau disebutkan kaidahnya, yang pertama yang memang sudah ditentukan oleh Rasul, nama-nama jenis binatangnya. Kaidah yang kedua, yang diharamkan untuk dibunuh. Itu semuanya apa? Tidak boleh dimakan. Yang diperintahkan untuk dibunuh, itu semuanya diharamkan dimakan. Kemudian semua bangkai binatang darat, itu semuanya haram. Kemudian yang disembelih dengan cara yang tidak syar'i. Itu secara umum 5 kaidah haramnya binatang tadi. Ini ada pertanyaan, izin tanya bagaimana cara masuk surga sekeluarga, tapi keluarga ada yang belum kenal sunnah. Allah berfirman, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwaji wa dzurriyyatihim. Surga Aden, orang-orang yang beriman memasukinya bersama orang-orang yang saleh dari orang tua mereka, dari istri-istri mereka, anak-anak mereka. Maka cara masuk surga sekeluarga dengan iman wal amalu as-saleh. Ini memotivasi semua kita untuk beriman, beramal saleh, dan juga menasehati yang belum beramal as-saleh untuk senantiasa watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, dan tentunya dengan doa semoga Allah memasukkan kita dan keluarga kita di surga kelak. Ada lagi yang berkaitan dengan materi? Kalau ada, kalau tidak ada kita tutup. Baik, karena semuanya siap pulang, kita pulangkan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.